Kalau tergigit, sampai hari ini mudah-mudahan jangan. udah 10 kali digigitnya. Di antaranya 1 kali pernah king cobra, 9 kali kobra hitam, terus 5 kali pernah disembur matanya sama kobra hitam itu atau naja sumatrana. Kalau mungkin bisa dilihat, nah nih, ini salah satu nih akibatnya nih digigit kemarin pernah digigit 4 kali. Nah, jadi sarafnya ketarik sampai bengkok, nggak bisa lurus lagi, jadi kayak ular juga kan. Terus ini ada bolong juga ya, mungkin kelihatannya bolong. Ada yang di jam 2 subuh, ada yang di jam 3 subuh, jam 4 subuh. Terus ada yang satu hari sampai 4 kali. Satu rumah 3 ekor. Kalau kita rata-ratakan sebulan itu paling tidak ada 20 panggilan. Sedikitnya 20 panggilan. Jadi kayak laki-laki panggilan gitu ya. Oh iya. Jelek juga. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Tirmizi di acara Ngander. Kita selalu memberikan ketemu sama orang-orang luar biasa. Hari ini kita ketemu bersama Abang Lendra Ariandi. Beliau merupakan ketua daripada Mamat Rescue, di mana Mamat Rescue ini adalah suatu komunitas yang memberikan penyelamatan kepada hewan-hewan, binatang-binatang yang ganas di kalangan masyarakat, tapi beliau mampu menaklukkannya. Kita ketemu sama Bang Mamat. Gimana Bang? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat ya Bang? Bang Tirmizi sehat? Alhamdulillah sehat juga Bang. Mempawah kemarin dihebohkan Bang. Dihebohkan dengan penaklukan Abang dengan seekor ular king cobra ya Bang itu. Itu kejadiannya di mana itu Bang? Itu di Sengkubang. Di Sengkubang Bang? Di Sengkubang, dalam Parit Senin. Parit Senin. Itu betul-betul king cobra atau? Iya, king cobra. King cobra. King cobra. Yang panjangnya hampir 5 meter, 4 meteran sekian. Berat di atas 13 kiloan. Ini gila kawan-kawan. Hari ini saya podcast langsung keringat sejuk. Betul-betul keringat sejuk saya Bang. Beda dengan keringat dingin. Beda, keringat sejuk. Bahasa orang Mempawah, pacul saya hari ini. Memang pacul. Ini kawan-kawan, kita ngander seputar ular hari ini. Memang asiknya Bang. Bang, Abang bergerak dalam Mamat Rescue ini udah berapa lama nih Bang? Kalau untuk berapa lama pastinya mungkin nggak pernah terhitung. Yeah. Perkiraan ya 10 tahun belakang udah mulai ngiseng-ngiseng. Semakin kesini-sininya karena memang ya udah ada media sosial, akhirnya kan nyebar kemana-mana tuh. Terus perlu kita luruskan sedikit, Mamat Rescue sebenarnya bukan komunitas sih. Kita tuh lebih ke layanan untuk mengamankan hewan, edukasi juga seperti itu. Makanya selain bantu mengamankan, kita juga nerima tuh ada permintaan edukasi dari sekolah-sekolah, pondok-pondok, lembaga-lembaga. Berarti Abang bisa juga memberikan edukasi kepada kawan-kawan yang berminat untuk menyelamatkan hewan kan? Nah seperti itu. Edukasinya berupa ya kita mengenalkan ini yang berbisa, ini tidak berbisa. Gigitan yang berbisa seperti ini, gigitan tidak berbisa seperti ini. Nah, kalaupun seandainya suatu saat ditemukan di lingkungan pemukimannya masing-masing, kalau harus ditangkap, cara tangkap yang aman seperti apa? Setelah ditangkap, kalau mau disimpan, cara simpan seperti apa yang aman? Kalaupun harus dibunuh, cara bunuh yang aman seperti apa? Dan kalaupun ada yang tergigit, pertolongan pertamanya seperti apa? Karena termasuk yang sangat fatal kalau seandainya pertolongan pertamanya tidak benar, tidak tepat, umumnya bisa fatal kalau untuk jenis-jenis tertentu. Seperti yang di belakang ini ada 2 king cobra. Ini king cobra. Ya. Tapi yang paling besar saya lihat di depan nih Bang. Iya, itu yang kemarin kita amankan di Sengkubang. Kalau penanganan king cobra itu seperti apa Bang? King cobra nih. Penanganan, maksudnya untuk kalau tergigit tergigit. Itu seperti sama seperti kawan-kawan kita yang lain di luar sana juga. Kasih balsam gitu Bang. Oh tak ada. Jadi yang paling pertama kita nggak usah panik
Karena kalau udah panik tuh semua akhirnya udah tak tentu wudu kalau bahasa gitu kan. Betul, betul Bang, betul. Jadi imobilisasi. Imobilisasi itu seperti orang patah tulang, jadi di give. Seperti patah Berarti tulang. dilurus gini Bang? Iya, jadi katakanlah digigitnya di sini, gipnya seluruh sendi agar sendi tak bergerak. Karena semakin banyak pergerakan, bisanya semakin cepat menyebar. Kalaupun saya tidak sempat untuk kita give, kita imobilisasi, ya udah, yang penting jangan digerakkan. Kalaupun mau bergerak, bantu. Biasa kan di kampung-kampung nih Bang. Nah, Di kampung-kampung itu kan saya biasa lihat itu kalau udah kayak gigit ular, biasanya diikat di bebat, bahasa orang Mampawan dengan dibebat ke tangannya. Itu benar cara-cara seperti ini? Atau cukup dibiarkan saja, yang penting tidak bergerak? Atau kedua-duanya benar nih Bang? lebih tepatnya tadi imobilisasi dengan seperti di gips yang orang patah tulang. Nah, kalau misalnya tidak sempat untuk di gips, ya udah jangan digerakkan. Kalau untuk yang diikat tadi sebenarnya kurang tepat. Justru malah aliran darah nanti bisa tersumbat. Ini kawan-kawan perlu kawan-kawan ingat semua nih, bahwasanya ketika kita kena peto ular atau jenis hewan yang berbisa lainnya, cukup jangan digerakkan. Kalau dibebat itu tidak juga berdampak yang signifikan nih Bang, karena malahan bisa peredaran darah kita yang berhenti. Nah, terus setelah itu tetap kita sarankan segera bawa ke rumah sakit terdekat karena udah ada ya anti bisa ularnya di rumah sakit kita yang terdekat. Jangan sekali-sekali lakukan hal-hal yang selama ini mungkin kita ada yang bilang sampai dihisap gitu kan. Oh itu tak benar juga tuh Bang yang dihisap tuh. Kalau dia enggak. Jadi itu malah justru bahaya untuk yang nyedot, yang nolong darah. Dikhawatirkan ada sariawan atau ada sakit gigi itu kan luka. Jadi ada pintu masuk bisanya. Kalaupun seandainya bisa tersedot, nah masuk dia ke situ. Sama juga kena petok dianya. Jangan sekali-sekali untuk disedot. Bang, izin kembali pada edukasi yang selama ini Abang berikan. Apakah ada channel-channel khusus seperti ini kan banyak sekali yang Abang kasihkan tentang ular. Mungkin ada channel Abang yang memberikan tentang info tentang edukasinya. Iya. Kalau channel khusus saya sendiri kelola FB pribadi. Itu atas nama Lendra Aryadi. Kemudian IG kita juga ada, itu dikelola sama tim Mamat Rescue Official. Nah, untuk YouTube-nya juga sama, Mamat Rescue Official. Itu kawan-kawan, akun-akun tadi sangat sekali bermanfaat untuk kita semua. Jika terjadi kena petok ular dan apa sebagainya, atau jumpa ular, ini Bang, kembali lagi. Tadi kan Abang menyelamatkan nih di Sengkubang. Itu penyelamatan itu orang untuk menghubungi Abang tuh gimana tuh? Cukup di FB Abang atau ada nomor khusus? Nanti mungkin bisa kita terterakan di depan ini untuk enak jika ada masyarakat di sekitar Kabupaten Mempawah yang jumpa dengan binatang berbisa, yang pastinya bukan hanya ular ya Bang? Bukan. Hampir semua. Kemarin juga buaya kita yang bantu kan? Kan ya? Buaya, biawak, kelabang, kalajengking, bahkan kucing juga. Kucing nggak bisa turun dari atas loteng kemarin. Akhirnya ngubungi kita, ya udah insyaallah. Berarti memang betul. Nama Mamat ini selalu ada ujungnya. Kok Abang nih Mamat penyelamat. Ya kan biasa nih. Aduh Bang. Ada selalu ada nama Mamat ini, selalu ada nama belakangnya. Mat apa gitu Mat apa kan? Kok tempat saya ada nama Mat Kancil, ada Mat Betuk. Kok Abang nih Mat penyelamat. Jadi kontak nomor HP tadi Bang. Jadi ya di FB kita juga selalu share setiap kita habis rescue, kita selalu selipkan kontak kita, kontak person kita. Kemudian kita juga punya poster yang bebas di share, di save dan di share kemanapun. Ya sama sih di IG-nya juga pakai satu kontak itu. Kalau nomor HP-nya boleh disebutkan Bang, biar mungkin nanti kita catat boleh. ke depan. 0895 3692 41728. Insyaallah untuk Mempawah dan sekitarnya gratis. Wah, siap.
Ini kawan-kawan luar biasa. Kalau kawan-kawan ini nomor HP langsung beliau, Kinca, save nomornya, telepon kalau ada berbahaya. Aman semuanya. Ada Bang Mamat penyelamat. Insyaallah, insyaallah. Nah, terus bukan hanya untuk rescue ya. Jadi itu kami terbuka untuk edukasi juga. Misal suatu saat ada pihak sekolah, instansi, lembaga dan lain-lainnya yang mau kita datang edukasi tentang reptil, boleh silahkan hubungi juga. Sama untuk wilayah Mempawah dan sekitarnya insya Allah gratis. Nanti kita bawa beberapa jenis reptil kita. Setelah lewat edukasi, kita bebaskan untuk waktu acara santai bisa bersuah foto sama semua hewan kita. Tentu yang tidak berbisa ya. Iya. Tapi kalau ular yang macam tadi abang yang dapat dari Sengkubang tuh bang, saya diupah Gi. Pegang Gi, pegang pala king cobra, pacul saya bang. Iyalah, karena kadar bisanya tinggi tuh kan. Iya. Nih, udah kita kasih peringatan. Ini kawan-kawan nih, ada nih, awas ular berbisa tinggi, king cobra, jangan dipegang. Saya pun melakukan jarak aman, karena pacul, takut. Nah, muka boleh sangar saya nih bang, tapi kok dengan benda-benda gini, pacul ya bang. Bang, kembali lagi pada Mamat Rescue nih bang. Mamat penyelamat, ini untuk berdirinya bang. Kok tadi kan abang yang tadi udah lama tuh, kurang lebih 10 tahun. Kok nama Mamat Rescue ini yang betul-betul viral di Mempawah itu udah berapa lama tuh bang? Ya sama lah dengan itu gitu. Oh berarti jadi, itu bersamaan? Bersamaan. Memang kita ada brand Mamat di sini. Ya selain Mamat Rescue kita juga punya Mamat Peninggal, itu layanan fardu kifayah. Insya Allah gratis juga untuk warga Mempawah dan sekitarnya. Kemudian kita juga ada Mamat Privat Aulia Home Education, itu untuk bimbingan belajar. Terus ada Mamat Kambing, kita jual kambing juga. Oh iya, berarti Mamat segala nih. Kalau bahasa budak Mempawah nih bang, Mamat di mana-mana. Segala hal bisa ditelepon, selesai barang. Kita juga pernah punya ada Mamat Jet, itu layanan ojek online. Oh. Itu benar itu Bang Jai. Hampir sama ya, pertanyaan ini kemarin juga dipertanyakan sama Mbak Heni ya, yang dari Trans TV ya, ITV One ya. Kenapa Mamat? Kata. Saya juga tidak bisa jawab. Akhirnya saya bilang, Mamat keren. Wah, asal banyak Mamat. Itu kan berarti bukan ini aja Bang Jai. Biasanya kan bukan yang terkenal itu kan Udin sedunia. Ternyata hari Mamat sedunia enggak. Iya. Bang, kalau binatang yang paling ganas yang abang temukan lah untuk kurang lebih 10 tahun ini yang abang taklukkan, seingat abang tuh ular tuh, yang ularnya ke atau buayanya ke atau kalijengkingnya yang betul-betul berkesan sehingga abang teringat betul. Ini tempat nih. Atau kejadian-kejadian khusus mungkin bisa abang ceritakan. Kalau yang berkesan terus terang yang terakhir kemarin yang di Sekubang itu saya belum bisa move on dari situ. Memang yang paling besar selama 10 tahun belakang yang bisa kita amankan untuk king cobra. King cobra. Nah, terus kalau untuk buaya, liung itu cukup berkesan karena sampai 3 kali kita amankan. Liung? Buaya liung itu hampir 3 meteran. Jadi pertama kita amankan di bawah kolong rumah warga di Sebukit. Nah, kemudian lepas kita amankan lagi di turunan jembatan simpang tol di situ. Kemudian lepas lagi. Terakhir kita amankan di BP2TD. Nah, saya nih Bang Jai, saya ini orang kampung Pasir Suap. Dengan ular pacul juga. Dengan buaya apa lagi? Terus kalau cerita lain yang berkesan juga, dia Mempawah sangat berkesan sih. Banyak cerita, ada cerita lucu di Bali itu, ada cerita yang sedikit mistis jadi akhirnya gitu kan. Kadang mereka nanya gini, Bang, coba tanya ular tuh ada ngapa dia masuk ke sini? Nah, mau jawab apa kita? Betul. Terus ada yang sampai satu rumah masuk 2 kali kan? 2 kali. Bang, kira-kira dikirim dari siapa lah Bang? Berarti masyarakat itu mistik. Masih ada arah ke sana, Padahal ya kalau memang itu mistik,
Mungkin nggak bisa saya tangkap hilang gitu. Oh iya, macam film Aling Dharma bisa pecah jadi ramai gitu kan. Nah, gitu kan. Artinya ya itu betul-betul hewan, betul-betul ular gitu kan. Kayak kita bawa ke rumah pun dia tetap masih ada gitu. Nggak bisa meloloskan diri dari kandang, ya kan? Artinya itu ular. Masih banyak hal seperti itu. Berarti ketemu abang di lapangan itu masih banyak masyarakat itu. Tapi memang kali bang, mungkin abang ada bacaan-bacaan khusus kali Ini bisa pertanyaan ini menaklukkannya. juga pernah dipertanyakan sama Om Dian Sastra yang di Oh, suara kalbar. Iya, kan ada apa amalan khusus. Nah, ada Bismillah bilang gitu. Selebihnya kami pelajari. Kenapa kami simpan, kemudian kami bawa untuk edukasi dan lain-lain. Ya tujuannya kan untuk kami mempelajari karakter mereka. Semakin kami mengenal karakter masing-masing ularnya kan akhirnya makin memudahkan kami saat berhadapan dengan mereka di lapangan. Gitu. Kemudian pergerakannya atau apa kali. Nah, seperti yang mungkin bisa lah nanti lihat ya di pas video-video rescue-nya. Itu bukan sengaja untuk dibawa main, tapi memang dalam waktu kita bawa dia ke arah ke lokasi yang terbuka, yang agak luas, jadi itu membebaskan ruang gerak kita. Dari situ kita mempelajari, oh ini amannya lewat depan, ini amannya lewat belakang nangkapnya. Oh ini belum aman, ini masih perlu waktu untuk dibawa main sebentar setelah dia agak capek, setelah dia menganggap kita bukan ancaman, jadi ya udah di situ baru ular ini dan binatang buas yang lainnya nih kalau dia tingkat bahaya untuk merasa mereka bahaya itu berarti penyerangan mereka lebih tinggi berarti gitu ya bang. Berarti kawan-kawan harus santai, tenang. Saya tadi nengok ular tuh tenang ya saya. Mandang dia jauh, tapi keringat sejuk tetap keluar. Kalau tergigit sampai hari ini mudah-mudahan jangan. Udah 10 kali digigitnya. Di antaranya 1 kali pernah king cobra, 9 kali kobra hitam, terus 5 kali pernah disembur matanya sama kobra hitam itu atau naja sumatrana. Kalau mungkin bisa dilihat, nah nih, ini salah satu nih akibatnya nih digigit kemarin pernah digigit 4 kali. Nah, jadi sarafnya ketarik sampai bengkok, udah bisa lurus lagi, jadi kayak ular juga kan. Terus ini ada bolong juga ya, mungkin kelihatannya bolong. Nah ini hitam kemarin Ramadan kena juga waktu bulan puasa kemarin, sama dengan Panji juga kena. Saya kena juga kemarin jadi kelingkingnya. Ya. Berarti kata memang betul kata petua orang dulu tuh, sepintar-pintarnya tupai melompat tetap kena jatuh, sepenak-penaknya ular tetap kena gigit ular. Tapi pernah rasa ini nak bang? Rasa bahasa kita tuh pacol, rasa udahlah cukup lagi gitu. Alhamdulillah enggak. Insyaallah selagi Mamat Rescue dan kawan-kawan semua yang di Mamat Rescue sehat, kita berkomitmen terus bantu sesama lah. Berapa orang tim abang nih di Mamat Rescue bang? Yang sekarang ikutan aktif. Yang aktif maksudnya aktif turut bantu rescue. Kalau secara keumuman yang lain sih lebih dari itu gitu. Yang aktif kita ada sekitar 7 orang ya yang aktif rescue. Artinya di saat saya tidak ada di tempat, nah kawan-kawan yang lain juga bisa bantu rescue. Untuk yang lainnya simpatisan bisa dibilang. Kalau untuk saat-saat edukasi ya juga ikutan gabung. Kalau 2 abang yang ganteng ini siapa namanya bang? Yang ini tim abang juga kan? Termasuk ini ada Bang Gipa sama Bang En. Sebenarnya kita ada juga Bang Ekal, ada Bang Andra, ada Bang Jendol, ada Bang Ega yang Bang Miji masuk Bang Miji. Boleh. Kita dengan sangat terbuka nanti siapapun mau sama-sama gitu. Silakan. Itu standby itu bang. Ketika dihubungi itu salah standby 25 jam sehari. Lebih 1 jam daripada rumah sakit ya. Selesai ini barang 25 jam. Saya mau temu hari ini di Mamat Rescue. Baru ada 25 jam. Jam yang bertambah 1 jam. Khusus untuk kita semua. Penyelamatan luar biasa. Iya sih Bang, kadang ada yang di jam 2 subuh. Ada yang di jam 3 subuh. Jam 4 subuh. Terus ada yang satu rumah satu hari sampai 4 kali. Satu rumah 3 ekor. Kalau kita rata-ratakan sebulan itu paling tidak ada 20 panggilan.
sedikitnya 20 panggilan. Jadi kayak laki-laki panggilan gitu ya. Oh iya. Jelek juga. Ayah, paling sedikit itu 20 panggilan. Dan itu beragam jenisnya. Kalau untuk bulan ini aja udah di atas 15 ekor. Di antaranya king cobra ada 3 ekor. Ah, dari seluruh hewan-hewan yang diselamatkan ini Bang, apakah ini dikembalikan lagi kepada habitatnya atau kita melakukan kayak masuk dalam kandang gini, kemudian diserahkan kepada satwa yang memang dinas yang terkait atau apa BKSDA, gimana? misalkan seperti PKSDA, itu ya. Itu ya Bang. Nah, kalau buaya, kita kemarin memang koordinasi sama kawan-kawan dari BKSDA dan BPBD ya, BPBD Damkar kan dia ada tim animal rescue juga kan di BPBD itu. Jadi harusnya kita serahkan ke tempat penangkaran, namun saat ini udah tidak ada lagi penangkaran. Jadi diputuskan bersama kemarin kita yang rawat. Nah untuk yang lain kayak ular-ular ini khusus yang berbisa semua saya simpan di rumah saya. Saya tak izinkan kawan-kawan di tim untuk rawat yang berbisa. Mereka boleh rawat hanya yang tidak berbisa. Terus ada sebagian yang kita kirim ke tempat mana mau buat apa ya? Kayak edukasi, pembelajaran mereka lihat satwa ya Bang. Kayak kebun binatang kan, binatang satwa. Kita kirim, ada yang kita kirim ke Sintang untuk kebun binatang. Selama ini yang paling jauh Abang kirimkan dari hasil penangkapan Abang yang udah jinak berarti ini ya. Itu di daerah mana Bang? Pernah Sintang. Di luar Kalbar? Enggak. Sintang. Berarti seputar Kalbar mah. Sintang. Oh, Sintang. Nah, selebihnya kalau yang tidak berbisa sebenarnya aman-aman saja sih kalau kita lepaskan ke samping rumah juga tidak masalah gitu. Karena ya fitrahnya mereka tidak mau berdampingan dengan manusia. Yang terburu terbunuh mereka. Jarang ada yang mau nangkap. Yang terburuk mereka akan terbunuh. Ini kan faktor kerusakan alam yang dibuat oleh manusia. Bisa juga. Jadi demikian karena mungkin hutan sudah banyak dirambah, rantai makanan putus, tempat tinggal yang nyaman sudah ada. Akhirnya mereka keluar ke pemukiman warga. Mungkin seperti itu. Boleh nih kawan-kawan, kita jaga lingkungan agar satwa-satwa yang ada di sekitar kita itu juga merasakan tempat yang nyaman, menjadi rumah mereka. Kalau bisa kita galakkanlah seperti penanaman pohon dan sebagainya, sehingga mereka satwa-satwa seperti ini betul-betul mereka bisa juga mendapatkan rumah tempat mereka berdiam. Karena memang sebenarnya mereka juga tidak mau untuk menyakiti kita ya Bang. Cuman memang karena kondisi alam yang mengharuskan mereka keluar untuk mencari makan, kurang lebih bahasa yang kayak gitu, mereka harus keluar. Lalu ini lagi Bang, saya mau tanya, apakah boleh nih masyarakat Kabupaten Mempawah, baik itu pelajar, mahasiswa dan sebagainya, kalau pingin datang ke rumah Abang ini, mau lihat-lihat ular, pingin jadi kan kita di Mempawah, setahu saya tak ada kebun binatang, tempat belajar. Kalau nengok-nengok bisa boleh Bang? Boleh sekali. Jadi cuma nanti kita tidak di satu tempat karena di sini ular-ular yang berbisa. Nanti di tempat tim kita yang lain ular yang tidak berbisa. Terus satunya lagi buayanya. Boleh. Dengan sangat terbuka, boleh silakan. Siap. Tapi Abang belum bisa menaklukkan saya. Saya buaya gak Bang? Tapi buaya yang di permukaan. Itu urusan ya inilah ya. Kita kalau di taman samping terminal Mempawah itu kita biasa kumpul sekalian edukasi. Ya silakan warga mau tanya langsung. Itu hari-hari apa Bang? Kita tidak tetapkan hari, tapi selalu kita share biasa di media sosial kapan-kapan gitu. Nah, mungkin pekan depan kita ke Pinyo. Ini juga edukasi juga. Saya rasa tadi itu Bang, nengok Abang megang naklukan ular terus saya kelilitkan badan saya. Ya ular ya kan. Untuk gabung boleh aja sih. Berarti tinggal call Abang. Enggak harus enggak harus ada syarat enggak harus punya hewan, enggak harus bisa ini bisa itu gitu kan.
Kira saya tadi itu ada syaratnya kemenyan 5 tuku. Karena kadang kan di saat kita mau rescue juga ada beberapa tim yang tidak bisa, akhirnya kan kita butuh kawan-kawan yang lain gitu. Karena beberapa tim kita juga masih sekolah, masih anak sekolah mereka. Jadi pas kita harus rescue keluar, kan kita alhamdulillah udah pernah sampai ke Pontianak rescue edukasinya. Pontianak, Jungkat, kalau Mempawasi udahlah hampir semua. Titik udah Bang taklukan. Bukan, kita edukasi. Oh, edukasi. Kira saya ular-ular, binatang-binatang buas udah Bang taklukan Mempawah. Kalau mau dihitung-hitung sih mungkin udah ribuan lah. Karena kalau kita mau 20 ekor aja satu bulan bulan gitu kan. Nah, 1 tahun udah 120. Dikali 10 tahun Allah Bang. ya kan. Udahlah 1000-an kurang lebih ya. Makanya kalau seandainya semuanya disimpan, dapat penuh binatang di sini nih. Untuk yang tidak berbisa kita lepaskan yang jauh dari pemukiman warga. Kenapa? Yang ini tidak kita lepaskan juga khawatir kan? Karena kan mereka bergerak. Suatu saat mungkin bisa sampai ke sawah-sawah, ke kebun-kebun, bahkan bisa kembali ke pemukiman warga tersebut dan membahayakan saudara kaum muslimin kita yang lain. Gitu. Kalau untuk jarak kayak di Sadaniang itu kalau call nelpon abang bisa kali ya. Sejauh itu bisa dipastikan tidak kabur. Maksudnya kalau dia di halaman, di kebun dan kondisinya tidak ekstrim lah. Tidak ada jalan untuk dia kabur. Soalnya kita pergi kan. Misalkan di kebun dia terjerat, artinya dia tidak bisa lepaskan. Oh iya. Nah, jadi biarpun 1 jam baru kita tiba di sana, dia tetap ada gitu. Atau di rumah, ya udah jangan diganggu, tutup aja pintu kamarnya, tunggu sampai kami tiba. Kita pastikan. Iya, karena kan dia jalan kan, gerak kan. Nah, ini sampai ke sana dia udah kemana-mana, ke Amerika dan juga. Ini juga kawan-kawan nih. Jadi kalau ada binatang buas yang masuk ke rumahnya, janganlah dulu dibunuh. Karena mereka masuk ke pekarangan rumah kita itu kan disebabkan bukan mereka untuk menyerang kita kan Bang. Tapi itu seperti Babang Mamat tadi jelaskan, cukuplah ditutup kalau dia masuk dalam rumah. Nanti telepon saja Bang Mamat, nanti Bang Mamat dan tim akan mengevakuasinya semua. Sehingga satwa-satwa seperti ini betul-betul bisa kita taklukkan bersama, bisa kita berdampingan dengan mereka agar tidak ada yang saling membunuh. Nah, lalu Bang, izin terakhir Bang, saya mau minta Abang memberikan edukasi lah kepada kawan-kawan yang nonton di channel ini untuk tentang satwa berbisa ini. Pesannya untuk semua kawan-kawan Mamat dimanapun berada, walaupun suatu saat menemukan hewan-hewan baik berbisa maupun tidak, karena kita tidak tahu statusnya ya, ini berbisa atau enggak, makanya pukul rata, semua bahaya, semua ular bahaya, karena kita tidak tahu. Nah, jadi jangan sembarangan main comot, jangan sembarangan main tangkap. Kalaupun mau tangkap, gunakan alat. Sebenarnya kalau kita tidak punya alat khusus yang seperti grab stick atau hook, kita bisa bikin alat sendiri dengan kayu. Ambil kayu yang ada cabangnya seperti ini, potong bagian cabangnya, itu digunakan untuk menekan bagian kepalanya. Setelah kepalanya ditekan gini, dah kita enak dah tinggal ambil. Dibikin kayu cabang apa kita bikin contohnya ya, nanti suatu saat kita bagi di channel Abang nanti cara tangkap yang aman, insyaallah seperti itu. Cuma kalau belum berani jangan. Berarti mental yang menjadi faktor utama penentu dalam penyelamatan satwa yang ganas ini ya Bang, yang berbisa ini. Terus kalaupun seandainya suatu saat ada yang tergigit, seperti yang di awal juga sudah pernah kita sampaikan tadi, bahwa jangan panik,
imobilisasi, kemudian segera ke rumah sakit terdekat. Jangan anggap remeh gigitan ular berbisa. Karena yang terburuk banyak sampai menghilangkan nyawa. Seperti itu, Bang. Tapi abang belum pernah menemukan seperti pada abang yang sampai digigit sampai menghilang nyawa, bang. Kalau cerita sih iya sih. Cerita Cerita. ada beberapa warga dekat rumah kita pun juga ada yang pernah tergigit Di subuh. Antibar ini, bang. Pas dia mau apa ya, nyusur durian ya, subuh-subuh ya, keinjak kalau nggak salah dengar ceritanya tuh. Kemudian karena itu injak kan dia balas langsung meto. Jadi itu mati. Nah, kalau untuk di depan mata langsung meninggal karena gigitan ular, saya belum temukan sih. Mudah-mudahan enggak lah. Bisa lah, bang. Makasih banyak, bang, atas waktunya, edukasinya, memberikan pencerahan bagi kita semua yang ada nonton di channel ini. Semoga abang selalu sehat, diberikan kemudahan, kelancaran dalam hidup dan kehidupan sekarang ini, dan kita bisa selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga betul-betul bisa menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nice, bang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Cukup sekian kawan-kawan. Makasih banyak sekali lagi Bang Mamat. Sama-sama. Kita ketemu di acara-acara dan ketemu sama orang-orang yang selalu memberikan edukasi kepada kita semua. Saya Tirmizi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.